back again with me Alexander Daiva. Dan di video kali ini gue nggak banyak ngomong sih, banyak sih. Mohon maaf. Kali ini gue mau bikin video tentang, bukan tentang sih, tentang sih. Sebenarnya gue rada gabut ya. Gue ini pengen ke kafe tempat kerja temen gue. Nah, sambil gue menuju ke sana ya, karena cukup jauh, nggak jauh-jauh banget sih, di daerah Tugu sana, Keranggan. Ya lumayan lah ya, ada 15 menit kali atau 20 menit. Nah, gue mau menjelaskan apa yang terjadi di motor gue, atau update apa aja yang udah gue lakukan di motor gue selama gue udah nggak bikin motovlog. Jadi kalau kalian lihat ke kokpitnya itu tabung minyak remnya itu udah diganti sama yang 45 mili. Kalau yang sebelumnya kan itu ukurannya maaf pak. Iya, motor gue emang bacot banget. Udah berapa kali tuh motor. Tadi nyampe mana tuh gue? Oh iya, kan kalau yang sebelumnya itu kalau nggak salah 15 mili ya. Nah ini gue ganti sama yang 45 mili dari merek WR3 ini. Dan ya ini produk Indonesia. I'm so proud of it. Sebenarnya gue bisa aja beli yang merek Brembo, tapi kurang cocok sama master remnya. Master remnya sejuta, masa ininya tabung remnya buat master rem yang mahal. Ya bisa aja sih, tapi nggak tahu, kayak too much aja itu logo itu, too much. Dan harganya itu 175 ribu lah. Ya cukup terjangkau. Yang nggak terjangkau sih, emang harganya emang segitu. Ada sih merek KTC biar nyamain, temen gue ada yang make, tapi dia buat di belakang. Itu gue nggak mau karena dia aneh. Bukan aneh sih, gue bilang jelek. Karena kalau ini logo di atasnya itu kan emboss ya, ada tulisan WR3. Tapi kalau buatan KTC itu dia pakai stiker doang, jadi gue kayak kurang udah gitu harganya 150-an, 140 gitu, gue lupa. Yang mana harganya gak beda jauh lah sama ini. Ya udahlah, gue beli ini. Dan selain itu ada update lagi. Apa update ya? Kalau downgrade ada, nggak ada spion. Dan satu lagi sebenarnya nggak terlalu kelihatan, cuman ini perihal kenyamanan sih, kenyamanan sama looks, yaitu adalah peninggi shock. Naon sih mesinnya? Untuk peninggi shock, di sebelumnya gue tuh, kalau kalian tahu, kalau kalian udah yang ngikutin gue dari lama, itu gue make peninggi shock dari aslinya itu gue nggak tahu berapa cm gue tinggiin. Jadi monggo bu, gue tinggiin sebanyak 3 cm. Dia pakai prolink gitu, kayak linknya gitu doang. Nah itu kata banyak orang ya, teman gue, habis itu kelihatannya aneh di foto. Waktu itu gue kan kelihatan tuh, iya beneran aneh kelihatannya kalau dari belakang. Dan kalau dari depan gue kayak nungging gitu. Jadi ya udahlah, gue copot aja. Terus gue pakai yang original, yang aslinya, original standar. Nah gitu. Jadi ya kembali ke tinggi awal. Dan peninggi shocknya itu rusak. Waktu gue mau copot dia nggak bisa kecopot, tuh harus dipaksa banget. Dan ternyata baut asnya tuh bengkok, dan ya jadi nggak bisa dicopot. Gue nggak tahu itu kenapa, jadi harus dirusak, bener-bener dirusak itunya, linknya. Jadi sudah, nanti gue kasih fotonya deh, linknya itu dihancurin, bener-bener dipotong gitu. Nah sebenarnya
update itu sebenarnya sebelumnya udah ada video sendiri di mana gue ngomongin hal-hal itu dan ada di bengkel juga. Tapi karena berhubung masalahnya ternyata panjang karena yang apa namanya rollingnya itu yang rusak itu, jadi ya gue udah terlalu terbawa gimana ya ngomongnya, kayak udah waduh ini gimana, udah bingung inilah, kesel gitu lah, kok bisa rusak, harus gimana ya. Jadi ya udah nggak usah bikin videonya, nggak apa-apa, nggak semua hal harus jadi konten kan gue juga bikin beginian karena emang gue seneng aja motoran, ngasih tahu orang. By the way, kalau misalnya kalian juga yang make link pro link gitu, kalian harus hati-hati karena ya tadi kalau kan gue bawa ke tukang kelas ya. Nah tukang kelasnya itu udah sering banget dia ngurusin hal-hal begitu. Nah katanya dia kayak gitu tuh karena tingginya nggak sesuai sama pokoknya motor ini tuh nggak cocok untuk tinggi segitu, dengan performa yang lu pakai nggak cocok untuk tinggi setinggi itu. Kan motor gue nih motor yang sering gue pakai ngebut ya. Nah tinggi segitu tuh nggak cocok katanya. Pokoknya performa harus sama kayak ya, tingginya itu harus mengikuti penggunaan motor ya. Kalau misalnya motor lu dipakai buat touring, ditinggiin mungkin nggak apa-apa. Tapi kan kalau lu touring nggak mungkin dong lu kenceng-kencengan kayak 120, 130, 140 gitu kan nggak mungkin kan. Jadi ya nggak tahu, itu yang gue dapat aja sih dari tukang lasnya itu. Ya by the way gue ngancurin di tukang las, bukan di bengkel biasa. Tapi tukang lasnya itu udah berpengalaman, dia bahkan bikin build motor sendiri. Jadi ya gue percayalah, gue juga sering kok situ. Ya mungkin kalau update buat motor itu aja sih, belum ada yang lain. Oh ada update kecil banget, gue pakai jalur stang. Jalur stang 20 ribuan sumpah, karena kopong dan hand grip gue tuh ngelos, yang kanan tuh ngelos. Kalau misalnya habis pakai gitu kadang-kadang ngelos terus kebukanya ke kanan, jadi gue tutup aja biar nggak sering ngelos gitu. Dan ini gue pengen ganti hand grip sih sebenarnya, belum sampean aja ganti. WISP bro, waktu Indonesia bagian speed people bro. Gila, keren juga ya kayak gini nih. Gue udah lama loh gak riding ke sore-sore gini. Udah masuk kuliah, banyak tugas, gak ada siang-siang sore-sore gini waktu ini, gak ada, jarang banget. Jadi ya nah, by the way, untuk next konten gue ingin membahas sesuatu nih. Membahasnya ya bareng-bareng. Kalau viewer gue banyak ya mungkin bisa tukar pikiran sih ya. Gue cuma mau ngomongin tentang bentar. Ngomongin tentang konten motovlog di Indonesia. Menurut kalian gimana? Karena banyak banget yang ngomong bahwa motovlog di Indonesia tuh udah mulai ngalor ngidul arahnya, udah banyak yang gak bener. Mungkin banyak yang gak suka, banyak yang suka, banyak yang setuju, banyak yang gak setuju. Tapi jujur gue sendiri, gue bukannya gak setuju, gue cuma gak suka, gak seneng. Kalau setuju gak setuju, ya itu kan kebebasan berkonten kan, ya balik lagi ke personal masing-masing ya. Tapi gue sebagai penikmat ya I'm sorry, gue kurang suka. Karena dari konten gue kan udah nikmatin YouTube tuh dari SD nih, dari zaman Tara Arts. Gue kira orang India nih, tolong nih, soalnya mereka belum pakai bahasa Indonesia dulu. Ya yang gue lihat nih konten sekarang kayak kayak TV, apa yang ngetrend ikut aja. Gue mungkin ada beberapa yang ngetrend terus gue ikutin ya
ya gue nggak mau munafik ya, beberapa ya gue pasti ngikut gitu karena gue terinfluence dengan mereka. Kayak misalnya barang gue nih RZR ya terinfluence dengan mereka, tapi itu masih tarafnya yang positif lah, masih bisa diterima dan mengedukasi. Asik, mengedukasi. Tonton dulu. Anjay. Ada apa nih? Kayak gitu. Dan ya kalau misalnya jadi gue bikin, kalau enggak ya udah. Pengen aja gue, pengen diskusi aja. Kalau misalnya viewer gue pada senang diskusi tentang hal itu. Kalau misalnya enggak ya udah, gue ngomong aja sendiri, gue ngungkapin pendapat gue tentang hal itu aja sendiri. Udah mau nyampe sih sebenarnya ya. Daripada bertele-tele nih, daripada gue ngomong terus nggak jelas ngalor ngidul juga, gue stop di sini. Ya tapi sebenarnya masih di sono sih, tapi ya udah nanti the rest of the video ya gue jalan ke sono. Ya untuk kalian yang baru datang, jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian yang suka motovlog. Pokoknya gitulah. The closing will be 3, 2, 1, goodbye. Udah nyampe gue. Hai.